Pada video kali ini saya akan membahas tentang statement else. Nah, jika kita menghendaki aksinya dari program kita itu lebih dari satu, yaitu jika pengennya lebih dari satu action, maka kita bisa gunakan else. Berbeda dengan yang if yang dasar kemarin itu hanya satu action, yaitu ketika benar adalah actionnya ini, ketika tidak ada action. Nah, itu hanya satu. Nah, kalau pengen lebih dari satu, kita bisa gunakan else. Nah, struktur dasarnya adalah seperti ini. If, kemudian ini ada logical expression. Ini bisa kita isi operasi relasi maupun operasi logika. Operasi relasi adalah kurang, lebih besar, sama dengan, dan sebagainya. Kalau operator logika adalah and, or, XOR, dan sebagainya. If kemudian spasi logical expression sama seperti yang if yang sebelumnya. Dan kita bikin statement group. Kenapa kita namakan grup 1 gini? Karena statementnya ini bisa tidak hanya satu tetapi bisa banyak baris. Makanya kita namakan dengan grup. Jadi ada if logical expression kemudian statement group 1. Jadi kalau logika expression ini adalah bernilai 1 atau true, maka dia akan mengeksekusi statement group 1 ini kemudian end. Nah, ketika tidak memenuhi ini, ketika logical expression-nya ini bernilai 0, maka dia akan loncat menuju ke yang else-nya ini. Jadi dia akan mengeksekusi yang statement group 2. Baru kalau sudah selesai baru end. Jadi ada dua aksi. Kalau tidak ini statement group 1, ya berarti statement group 2. Kalau iya atau 1, dia akan statement group 1. Kalau ini hasilnya tidak atau 0, maka dia akan mengeksekusi statement group 2. Nah, sebagai contoh kalau kita ini x nanti kita definisikan, kita isi angka, kemudian jika x yang kita isi itu adalah lebih besar sama dengan 0, artinya dia positif, atau 0, lebih besar sama dengan 0, maka kita akan menghitung akar x, y sama dengan akar x. Tapi kalau x-nya itu kurang dari 0, jadi yang kalau ini benar, kurang dari 0, lebih besar sama dengan 0 itu berarti benar. Kalau benar dia mengeksekusi yang ini, kalau salah berarti dia akan mengeksekusi yang ini. Kalau salah berarti selain dari yang ini berarti adalah negatif. Ini lebih besar sama dengan 0 berarti dia 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. 0 ke atas. Kalau selain dari itu berarti adalah kurang dari 0, yaitu yang ini nanti yang dieksekusi. Jadi kalau ini benar mengeksekusi yang y akar x, kalau salah atau 0 hasilnya false, nanti akan mengeksekusi yang eksponen x kurangi 1. Nah, jangan lupa kita gunakan n. Nah, bedanya if dengan yang else, kalau if tiap ada if itu harus menggunakan n. Nah, tetapi dengan adanya else itu tidak memerlukan n. Jadi kita hanya cukup untuk menggunakan n1, yaitu untuk menutup yang program yang if-nya ini. Nah, kita coba di program MATLAB-nya. Nah, saya sudah bikin di editornya seperti ini. Semoga terlihat, yaitu yang paling atas ini. Nah, ini x sama dengan saya isi 5 itu kan berarti dia ini nanti bernilai 1 karena lebih besar sama dengan 0. Berarti nanti akan menghitung akar 5. Atau supaya gampang 9 aja. Atau 4. Nah, karena di 4 berarti dia bernilai benar if x sama dengan lebih besar atau sama dengan 0, berarti dia benar, dia true, berarti dia akan mengeksekusi yang ini. Setelah dia eksekusi, dia akan loncat melompati else dan kemudian ke n, selesai. Nah, jika salah, kalau nanti kita isi misalkan minus 4 dicek apakah lebih besar atau sama dengan 0. Jawabannya adalah tidak, 0, berarti ketika 0 dia akan meloncat ke else nya ini, kemudian ke n. Nah, kita coba yang positif dulu, yang 4. Jadi hasilnya harusnya 2. Kita coba. Kita eksekusi di command window-nya. Bisa dilihat di sini. Nanti saya eksekusi Gaussian selection. Nah, hasilnya adalah 2. Nah, ketika saya isi minus 4 akhirnya kita eksekusi.
hasilnya adalah minus 0,9817, artinya dia adalah E pangkat minus 4 dikurangi 1. Nah, kita sudah latihan menggunakan else. Sekarang apalagi yang perlu kita ketahui? Nah, yang perlu diingat lagi adalah jika kita menggunakan logical express-nya itu adalah sebuah array, maksudnya x-nya. Kalau tadi kan skalar hanya satu nilai, bagaimana kalau dia sebuah array? Nah, ini yang perlu kita pahami supaya tidak keliru dalam membuat program yang berkaitan dengan data yang banyak. Nah, jika logical express-nya adalah sebuah array atau matrik, maka akan bernilai 1 jika semua elemennya adalah bernilai 1. Jadi penilainya, nilai logikanya adalah 1 atau true jika semua elemennya itu dicek satu persatu itu adalah true, tidak ada yang salah atau 0. Karena apa? Karena jika ada satu elemen saja yang bernilai logika 0, maka dia akan dianggap 0. Sebagai contoh, kita punya array x, variabel x terdiri dari, isinya adalah array terdiri dari tiga elemen yaitu 4, minus 9, dan 25. Kemudian kita buat program if x kurang dari 0, maka dia akan mendisplay beberapa elemen x adalah negatif. Nah, kalau tidak, maka dia akan meloncat ke y, ini adalah akar x, kemudian diakhiri. Nah, kita lihat di sini. Nah, if x kurang dari 0, apakah x itu kurang dari 0? Kita lihat. 4 kurang dari 0, tidak, berarti dia 0. Min 9 kurang dari 0, iya, berarti dia 1. 25 kurang dari 0, iya. Berarti nilai dari ini, dari hubungan relasi ini adalah 0, 1, 0. Salah, benar, salah. Nah, karena ada 2 yang bernilai salah, berarti dia akan dianggap salah atau 0. Nah, ketika ini 0, berarti dia akan loncat di sini. Nah, maka ini akan mengeksekusi akar dari x ini. Tiap-tiap elemennya akan di akar. Nah, kita buktikan apakah benar, apakah dia menunjukkan yang display ini ataukah yang ini. Nah, sesuai dengan konsep tadi, karena ada minimal satu yang elemennya yang bernilai 0, maka dia akan dianggap false atau 0. Ketika 0, berarti dia akan tidak mengeksekusi yang ini, tapi dia akan mengeksekusi yang lanjutannya, itu yang bagian else. Jadi, sudah coba, sudah bikin programnya. Nah, ini x 4 minus 9, 25, apakah x kurang dari 0? Tadi ada hasilnya tadi adalah 0 min 1, 0, 1, dan 0, berarti nanti dia adalah false. Ketika dia false atau salah, dia dianggap 0. Ketika 0, maka dia akan mengeksekusi yang akar ini. Kita coba buktikan. Nah, terbukti. Dia akan menghitung nilai akar dari sebentar, kok ini saya clear dulu biar all. Oh ya, udah benar ya. Ini berarti semua elemen itu diakarkan. Kita lihat karena nggak kelihatan, sorry. Jika akar 4 adalah 2, akar minus 9 itu adalah imajiner 3, kemudian akar 25 adalah 5. Nah, jadi kita tahu bahwa ketika ada salah satu yang 0, maka dia akan dianggap 0 atau false, dia akan loncat ke yang else nya ini. Nah, kemudian coba kita mau bandingkan dengan yang program ini. Kita bandingkan dengan yang tadi. Kita bandingkan yang ini dengan yang ini. Ini x-nya sama, yaitu 4, minus 9, dan 25. Kemudian kita buat program if x lebih besar atau sama dengan 0, maka akar x. Kalau tidak, maka akan mendisplay beberapa elemen x adalah negatif. Nah, kita cek ini, x apakah lebih besar sama dengan 0? Dia untuk 4, apakah lebih besar atau sama dengan 0? Iya, baik 1. Min 9, apakah lebih besar sama dengan 0? Tidak, maka dia 0. 25, apakah lebih besar sama dengan 0? Iya, berarti 1, 0, 1. Nah, ada 0-nya, berarti dia akan dianggap 0. Bandingkan dengan yang tadi, dia 0, 1, 0. Berarti dua-duanya adalah false. Ketika false, berarti dia 0. 0 berarti dia tidak mengeksekusi yang y ini, tapi dia mengeksekusi bagian yang else, yaitu yang display berapa elemen x adalah negatif. Nah, bandingkan dengan tadi.
Ini yang kalau kita menghendaki display beberapa elemen X negatif, kita tidak bisa menggunakan seperti ini karena nanti akan dianggap false. Nah, kita untuk memunculkan komentar display ini kita menggunakan ini bisanya. Jadi ketika ini ada yang 0, maka dia akan loncat ke display beberapa elemen X adalah negatif, berarti benar. Ketika ada nolnya maka muncul komentar atau display beberapa elemen X adalah negatif, terbukti ini ada yang negatif. Nah, kita coba yang itu, saya sudah tulis juga yang ini 4925, ini sama persis, X bisa sama dengan 0, Y akar X, kemudian display else display beberapa elemen X adalah negatif. Kita coba. Nah, ini muncul beberapa elemen X adalah negatif. Nah, kemudian yang terakhir, terkadang kita harus memilih antara program yang ringkas tetapi kadang itu susah dipahami dan program yang menggunakan statement yang berlebih. Kita mempunyai pilihan ya, tergantung kita sebagai programmer, apakah kita pengen membuat program yang ringkas tetapi memang agak susah dipahami, atau kita membuat program yang statementnya itu melebihi dari yang diperlukan. Apakah jalan sih jalan, cuma nanti akan berbeda dengan panjang baris programnya. Sebagai contoh, kita bandingkan dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri strukturnya adalah seperti ini. If logical expression 1, kemudian ada if lagi, if logical expression 2, maka ada statement, kemudian NN. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 baris. 2, 3, 4, 5. Nah, masing-masing if ada N-nya. Nah, bandingkan dengan yang seperti ini, kita gunakan operator logika N. Jadi, if logical ekspresi 1 dan logical ekspresi 2, maka akan muncul statement ini, N. Nah, ini lebih ringkas, tapi kita harus lebih memahami arti dari operator N. Nah, bagaimana contohnya seperti ini. Ini yang sebelah kiri saya contohkan seperti ini. If X lebih besar daripada 0, kemudian jika X lebih besar daripada 0, kemudian jika X lebih besar sama dengan 10, maka Y sama dengan X kuadrat NN. Nah, ini itu sama aja dengan jika X lebih besar daripada 0 dan X lebih besar sama dengan 10, maka Y sama dengan X kuadrat. Kita coba. Ini kita isi 5 sebagai contoh, kita isi 5. Saya clear dulu. Apakah X lebih besar daripada 0? Apakah X lebih besar sama dengan 10? Tidak kan? Berarti ini nanti tidak ada hasilnya. Nah, tidak ada outputnya. Ini juga sama nanti berarti. Kita lihat hasilnya juga. Oke, sorry. Apakah X lebih besar daripada 0 dan ini tidak, saya kasih ini ya, titik semikolon. Saya ulangi lagi. Tidak muncul Y kan, ini tidak muncul Y juga. Nah, sama, tidak ada outputnya, tidak ada Y nya. Nah, sekarang berbeda kalau kita pasang misalkan ini 6, 11 ya, 15. 15 kan lebih besar daripada 10. Juga kita isi 15, nanti akan menghasilkan sama enggak. Kita bersihkan dulu. Yang ini apakah nanti 15 kuadrat? Ya, 25. Kita bandingkan dengan yang ini. 25 sama. Jadi kita bisa menggunakan yang lebih kecil, cuma 3, 1, 2, 3, 4 baris. Kalau ini itu 2, 3, 4, 5, 6 baris ya. Selisih lumayanlah menghemat dari panjangnya program. Demikian tentang if else, penggunaan statement else dalam conditional statement. Oke, demikian, sampai ketemu di video selanjutnya tentang else if structure.